Setelah kita mendaftarkan akun siswa, berikutnya adalah mencari report nilai siswa. Jadi untuk mencari report nilai siswa ini juga sebenarnya masih kita lakukan dari e-learning. Ya. Jadi ini e-learning-nya masih aktif ya Mas ya. Jadi untuk mencari report nilai siswa, ya pertama login ke e-learning. Ya ini bukan berarti kalau sudah di dalam jangan logout ya. Ini panduan dari apa namanya? Dari awal sama sekali. Jadi ini kalau belum login ke e-learning ya silahkan login, lalu ngeklik tombol admin. Nah, tadi kita sudah berada di halaman ini kan ya. Ya, kalau sudah di halaman ini, untuk mencari report, itu Bapak Ibu bisa mengklik di bagian ini. Ada tab reports kan ya, di atas. Ketemu? Nih. Di sini ada tab report. Sudah dapat tampilan ini, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah dapat tampilan report ini ya? Sudah? Semuanya udah? Oke. Kalau sudah dapat tampilan report ini, selanjutnya kita tinggal mencari report apa yang akan kita cari. Ya. Jadi di sini mencari report ini perlu sedikit kesabaran. Karena report dari seluruh kurikulum, report dari semua apa namanya, semua jenis materi, semua jenis bahasa itu ditumpuk jadi satu semuanya di sini. Ya. Jadi ini ada formula atau ada rumus yang bisa kita gunakan di sini tergantung pada report apa yang akan kita tampilkan. Ya. Jadi jenis report di e-learning itu ada 4 macam untuk saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa mencari kuis dan exam score untuk semua siswa. Ini seperti yang biasa saya gunakan atau yang biasa saya tampilkan. Jadi hanya akan menampilkan nilai terakhir. Ya. Nilai terakhir atau nilai yang sudah lulus. Ya. Dan yang sudah mengerjakan. Jadi ini menampilkan semuanya. Ya. Kemudian ada juga report untuk semua siswa beserta data berapa kali mencoba. Ya, jadi soalnya Bapak Ibu misalnya mengerjakan kuis atau mengerjakan examnya itu berapa kali percobaan, ini juga bisa dilihat ini ya, apa namanya, di report. Berapa kali mengerjakan, lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan, itu juga bisa dilihat di sini. Ini jenis report yang kedua. Kemudian jenis report yang ketiga di sini adalah report untuk satu siswa, individual student. Untuk satu siswa saja, ya, untuk satu kuis atau untuk satu exam score. Jadi kalau Bapak Ibu pengen melihat misalnya salahnya berapa, di nomor berapa, itu bisa menggunakan ini. Apa namanya, report yang ketiga. Kemudian kalau yang keempat ini, semua kuis dan exam untuk satu siswa beserta berapa kali mencoba. Gitu ya. Oke, jadi ini jenis report yang bisa kita gunakan. Jadi ini Bapak Ibu perlu sedikit sabar dan teliti untuk mencari report. Jadi misalnya kita ingin mencari report untuk yang database foundation, ya. Untuk yang kurikulum bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat di halaman 8 ini ya. Bisa melihat di halaman 8. Katakanlah kita ingin mencari report untuk misalnya skor quiz dan juga ujian untuk semua siswa untuk database foundation. Berarti nanti kodenya ini yang kita gunakan. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan di sini, ini adalah kode yang bisa kita gunakan. Ya. Oke. Angkanya berapa itu? 2451. Jadi silakan dimasukkan angka itu di sini. 2451. Kemudian berapa? 2451 2365 85.
2451, 23, 65, 85. Ya. Ya. 6585. Oke. Oke, sudah dimasukkan angkanya di sini. Setelah dimasukkan angka ini 251, karena nanti di sini kita akan mencari report untuk semua misalnya semua kuis, semua exam untuk semua siswa. Ya, silakan di sini dimasukkan angkanya ini, lalu diklik tombol go. Ya. Silakan diklik tombol go, nanti akan muncul di sini hasilnya. Ya. Kalau nggak muncul berarti salah menuliskan angkanya. Ya. Oke, dapat Bapak Ibu? Bisa diikuti sampai di sini. Sudah dapat hasil ininya, reportnya? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Ada muncul kan di sini deskripsinya, database Iya. foundation, lalu bahasa Indonesia, skor kuis dan ujian semua siswa. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu bisa klik gambar kacamata di sebelah kanan ini. Silahkan diklik gambar kacamata, ya. Lalu silahkan dimasukkan ininya, e-learning-nya masing-masing di sini. Ya. Jadi user e-learning-nya masing-masing di sini silahkan dimasukkan. Ya. Oke, sudah. Misalnya saya pinjam akun salah satu dari Bapak Ibu di sini. Saya pinjam punyanya Pak Zainul misalnya. Ya. Saya gunakan Zainul _Ihsan Hakim misalnya. Jadi kita masukkan di sini akun e-learning dari Bapak Ibu masing-masing, lalu diklik di tombol run. Nanti setelah diklik di tombol run, report nilai siswa itu akan muncul di sini. Ya. Nah, kalau yang di sini munculnya punyanya Pak Zainul ya karena siswanya belum mulai mengerjakan. Jadi yang muncul di report nanti ini itu hanya report siswa yang sudah mengerjakan, yang sudah mulai mengerjakan. Tetapi kalau misalnya siswa belum mulai mengerjakan, maka ya belum tampil di sini ininya datanya. Jadi kalau datanya belum tampil di sini, artinya siswa dari Bapak Ibu sekalian itu belum mulai mengerjakan kuis atau belum mulai mengerjakan examnya. Ya, ini untuk report mencari nilai siswa. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini di PDF ini juga saya berikan contoh. Misalnya kita mau mencari report kelas, cuma beda ini ya. Ya, sama aja, tinggal dicari ininya aja. Dicari kode nomornya saja. Ya. Ya. Klik go, lalu klik tombol kacamata ini. Kalau mau disimpan juga bisa. Kalau mau disimpan yang diklik tombol ini, gambar disket ini ya. Kalau disimpan nanti format filenya itu CSV, separated value. Nah, CSV file itu bisa dibuka pakai Excel juga bisa, nanti tinggal diformat atau tinggal dirapikan. Ya. Oke ya? Ada pertanyaan sampai di sini mengenai report mencari nilai siswa. Oke, baik. Ini mengenai bagaimana mencari report nilai siswa. Ya. Oke,